Dia tak cari kau yang cari dia. Dia tak nak pun kau, tapi kau yang tergigit tunjuk yang kau ada. Lepas tu bila kau kecewa, kau salahkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Inita dengan NIM 85635557. Aku dari UPBJJ Pangkal Pinang dengan bidang studi pendidikan guru sekolah dasar di semester 2 kelas B. Di sini aku bakal buat tugas tutorial kedua yaitu filsafat ilmu. Simak video aku sampai habis dan jangan lupa like and share ya. Terima kasih. A few moments later. Hai guys, di sini aku bakal menjawab 4 pertanyaan. Pertama, filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar menjadi ilmu yang jelas arah dan tujuannya. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 bagian penting. Pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah membahas tentang apa yang dipelajari dalam pendidikan. Objek utama pendidikan adalah manusia atau peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kemampuan, bakat, minat, dan karakter yang berbeda-beda. Karena itu, guru harus memahami keadaan siswa agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, siswa sekolah dasar lebih mudah memahami pelajaran jika menggunakan gambar, benda nyata, atau praktek langsung, dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan guru. Melalui ontologi, pendidikan dipahami sebagai usaha membantu peserta didik berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Dalam pendidikan, pengetahuan diperoleh melalui proses belajar, penelitian, pengalaman, observasi, diskusi, dan praktik langsung. Karena itu, pembelajaran tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, tetapi harus menggunakan metode yang tepat. Contohnya, guru menggunakan metode diskusi, kerja kelompok, praktik, dan tanya jawab agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi. Epistemologi juga mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, mencari informasi, dan memecahkan masalah dengan baik. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Pendidikan tidak hanya bertujuan membuat siswa pintar secara akademik, tetapi juga membentuk sikap dan karakter yang baik seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Contohnya di sekolah, diajarkan untuk disiplin datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan menghormati guru dan teman. Jadi, ilmu dipelajari harus bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. 2. Pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat saling membantu. Filsafat ilmu memperkuat pendidikan, sedangkan pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Dalam dunia pendidikan sering muncul berbagai masalah, misalnya pengaruh teknologi atau perubahan cara belajar di zaman modern. Masalah-masalah tersebut membuat para ahli pendidikan berpikir mencari solusi yang lebih baik. Dari sinilah muncul berbagai pemikiran baru tentang metode belajar, kurikulum, dan tujuan pendidikan. Artinya, pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu karena dari masa pendidikan lahir pemikiran dan solusi baru. Contohnya, saat ini pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga menggunakan teknologi seperti video pembelajaran dan aplikasi belajar online. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan harus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Sekian. Nah, di sini ada contohnya. Saat ini pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga menggunakan teknologi seperti video pembelajaran dan aplikasi belajar online. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nomor 3, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah pendidikan secara lebih mendalam. Melalui ontologi kita dapat memahami hakikat pendidikan dan peserta didik. Melalui epistemologi kita dapat mengetahui apakah metode pembelajaran digunakan sudah tepat atau belum. Sedangkan melalui aksiologi kita dapat menilai apakah pendidikan sudah memberikan manfaat dan nilai yang baik bagi siswa. Contohnya, jika siswa terlihat bosan saat belajar, guru dapat menganalisis penyebabnya. Bisa jadi metode pembelajaran kurang menarik sehingga guru perlu menggunakan media atau aktivitas yang lebih kreatif. Dengan filsafat ilmu, masalah pendidikan dapat dipahami secara lebih jelas sehingga solusi yang diberikan lebih tepat. Nomor 4. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan.
Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam berbagai kegiatan pendidikan sehari-hari. A. Dalam kurikulum. Contohnya, pada kurikulum Merdeka yang memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar, guru tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga membimbing siswa untuk berdiskusi, bertanya, dan memecahkan masalah sendiri. B. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan berbagai metode seperti diskusi kelompok, presentasi, praktik, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih aktif. Hal ini membuat siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Dalam pendidikan karakter, sekolah mengajarkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan sopan santun. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga pembentukan karakter. D. Dalam penggunaan teknologi, saat ini guru menggunakan media digital seperti video pembelajaran, presentasi, dan aplikasi belajar online agar pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena memberikan dasar pemikiran yang logis, kritis, dan bernilai. Pendidikan dan filsafat ilmu saling berhubungan, serta saling mendukung dalam membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.